Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat al-jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk senantiasa bisa memakmurkan musalla kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan keluarga kita, sehingga menjadi bagian daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, min ahlil Quran ay min ahlillah, bagian daripada keluarga Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas permukaan bumi ini, yang tentunya walaupun di dunia itu tidak viral atau tidak dikenal orang, akan tetapi di akhirat telah menjadi orang yang terkenal dan bagian daripada orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kajian kita di malam Ahad ini, tentunya kita kembali merefleksi daripada apa yang kita lakukan atau amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menentukan daripada setiap langkah yang kita lakukan atau yang kita dapatkan nanti di hadapan Allah. Maka jamaah Subhanahu wa taala, tanpa disadari ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk kesekian kalinya berjumpa dengan bulan Rajab, dan tentunya akan memasuki nanti sebulan setelahnya itu Sya'ban, lalu akan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa mulai dari tanggal 1 Rajab, kalau di penanggalan di kemarin itu jatuh tanggal 1 Rajab ya, dan begitu juga di hari ini sudah memasuki hari kedua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, begitu juga dengan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang Engkau muliakan. Maka doa ini yang senantiasa dilantunkan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu juga dengan para sahabat, begitu juga dengan generasi setelahnya, tabi'in sampai kepada kita. Pengharapan kita semoga diberkahi di bulan ini, begitu juga dengan di bulan Sya'ban, dan sampai nanti dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun jadi ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Subhanahu wa taala, maka dari itu yang pembahasan kita kemarin terakhir tentang bagaimana pentingnya kita memakmurkan masjid, dan begitu juga tatkala pembahasan sudah mengkerucut kepada tentang salat tahiyatul masjid, baik itu yang dilakukan tatkala kita datang selalu salat 5 waktu, dan begitu juga dengan salat Jumat ya, tatkala ada dikumandangkan, begitu juga dengan khutbah atau khatib sudah naik ke malam mimbar, kepada sudah kita bahas dengan tuntas, dan insyaallah tinggal pengamalannya saja. Lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit loncat dari pembahasan kita ya, karena kembali tetap dalam memakmurkan masjid
atau musalla, dan kembali kita membahas musalla kita ini apakah termasuk masjid ataukah sekedar musalla yang memang tidak mempunyai status. Dalam konteks para ulama membahas kemarin, kalau memang musalla hanya sekedar musalla yang mana tanahnya statusnya adalah tanah sewa atau mengontrak dan suatu waktu nanti akan dibongkar dan dijadikan bangunan atau entah seperti apa, maka itu bagian daripada musalla. Maka di sini tidak diperkenankan atau sebagaimana pendapat para ulama kemarin kita bahas, ya, tidak ada salat tahiyatul masjid. Akan tetapi tatkala musalla itu tempat dilaksanakannya salat berjamaah 5 waktu, ya, tanpa terputus, dan di sana dilakukan kegiatan-kegiatan daripada talibul ilmi. Begitu juga dengan status daripada musalla itu adalah tanah wakaf untuk selamanya menjadi musalla tempat beribadah salat 5 waktu, maka dibolehkan melaksanakan salat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan hukum-hukum yang lainnya berlaku, seperti haid, nifasnya ibu-ibu tidak boleh memasuki tatkala tidak ada kepentingan. Begitu juga dengan bapak-bapak yang junub tidak boleh beriktikaf, tidak boleh memasuki musala tersebut. Maka di sini tatkala iktikaf boleh tidak? Ya boleh, karena bagian daripada masjid. Ya, maka ini jamaah subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi sedikit, kita akan melebar untuk memperluas daripada pembahasan kita tentang bagaimana menghidupkan daripada kembali amalan ibadah kita, karena bertepatan dengan bulan daripada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Karena Rajab ini bagian daripada bulan, ya, arba'atun hurum, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tidak salah, pernah saya menyampaikan, tidak tahu di pertemuan keberapa, tahun berapa, karena ini Ramadan, seingat saya Ramadan akan ketemu Ramadan ketiga. Ya, kita mengadakan kajian di musala kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan senantiasa diberikan semangat keistiqomahan untuk bisa menghidupkan musala ini dengan kajian-kajian, dan begitu juga dengan amalan-amalan yang tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, ya, surah yang ke-9 ayat ke-36 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan, ya, di dalam bilangan bulan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu 12 syahran. Itu terdapat 12 bulan. Ini Allah yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi penanggalan 12 bulan itu bukan hanya ditemukan oleh orang-orang barat atau orang-orang yang merancang tanggalan bahwa satu tahun itu ada 12 bulan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan setelah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang mana ketetapan itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi penetapan 12 bulan ini Allah tetapkan itu di Lauhul Mahfuz. Ya. Lalu pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi berbarengan dengan penciptaan langit dengan bumi. Ya. Maka dzalika dinul qayyim, sebelumnya, ya, tatkala penciptaan langit dan bumi dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan 12 bulan dalam satu tahun tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan.
Maksudnya diharamkan itu bukan haram, bukan haram, ya. Ya, ini maksudnya adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama memberikan penafsiran 4 bulan ini, salah satunya adalah pendapat dari salah seorang ulama, Imam Fakhruddin Ar-Razi, begitu juga dengan ulama-ulama yang lainnya, ya, sebagian besar mengatakan bahwa dan ini masyhur, yakni yang dimaksud 4 bulan yang diharamkan atau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi 12 bulan tadi itu bukan maksudnya adalah Januari, Februari dan seterusnya, ya, tapi penanggalan bulan, bukan penanggalan daripada matahari. Maka Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab ini adalah bagian daripada bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memasuki Rajab dan ada berseliweran di tengah masyarakat produk dalam bentuk bayar dan seterusnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan ini bla bla dan seterusnya, maka akan mendapatkan pahala ini dan seterusnya. Kita lihat lanjutan daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala selesai mengatakan, ya, wa khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Lanjutan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, ya, penciptaan atau penetapan bulan yang 12 itu, lalu penciptaan langit dan bumi, lalu terdapat dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dzalika dinul qayyim. Maka inilah atau itulah agama yang lurus, agama yang kuat, yakni agama Islam. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad ini, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim di 4 bulan ini. Karena para ulama menyampaikan kalau ada orang yang berbuat zalim dan dosa di bulan ini, dalam hadis Rasulullah SAW, maka akan dilipat gandakan daripada nilai dosa-dosanya atau kezalimannya. Kalau di bulan lain diganjarkan 1 dosa, maka di bulan yang 4 ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab ini, akan dilipat gandakan dosanya. Begitu juga tatkala seseorang itu melakukan amalan yang saleh, ya, entah itu istighfar, tilawah Quran, ya, salatnya dan seterusnya, atau infak sedekahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan nilai pahala tersebut. Maka ini menjadi sebuah pilihan bagi kita, imma akan mengerjakan suatu amalan yang bernilai dosa, atau akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bernilai pahala. Begitu juga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita jangan berbuat zalim, ya, di bulan atau 4 bulan tersebut. Para ulama menafsirkan, ya, jangan berbuat zalim, kerusakan, dosa dan hal-hal yang mengandung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpotensi menghasilkan dosa, karena akan dilipat gandakan nilainya. Dan sebaliknya, orang yang melakukan amalan-amalan pahala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilipat gandakan nilai pahalanya. Maka di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu timbul, ya, pertanyaan di antara kita.
bahwa Rajab ini bagian dari arba'atun hurum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah amalan-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini, maka itu akan menjadi sebuah senjata ampuh untuk bisa melunturkan segala dosa dan kesalahan kita. Maka jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, di antara istighfar ataupun amalan-amalan yang lain yang tentunya bisa melunturkan daripada kesalahan dan dilipat gandakan daripada pahala yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain daripada kita berdoa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, maka istighfar di bulan Rajab ini memiliki kekhususan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah istighfar. Ya, di bulan Rajab, sesungguhnya setiap saat pada bulan Rajab terdapat hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Setiap orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari jilatan api neraka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki istana di surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Nah, ini salah satu anjuran untuk kita melaksanakan puasa. Maka puasa di bulan Rajab ini sama halnya dengan puasa-puasa di bulan lain. Maka nanti yang kita akan perlu jelaskan ada perbedaan di antara para ulama tentang apakah ada kekhususan puasa di bulan Rajab. Sebagian masyarakat ini perlu kita ngaji, Pak. Ya, di awal Rajab dia pertamanya 7 harinya ada hadis-hadis yang mungkin Bapak pernah dapatkan dari sanak famili yang ada di share dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya yang ada dalilnya adalah perbanyak doa. Doa di bulan Haram, ya termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram, begitu juga dengan Rajab, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 5 malam yang mana doa tidak ada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan atau menerima doa tersebut. Di mana malam-malam tersebut? Yang pertama, yakni setiap malam Jumat. Itu adalah doa diistijabah oleh Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan 5 malam yang mana doa-doa hambaku atau doa-doa hamba yang saleh tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, di antaranya pertama setiap malam-malam Jumat. Lalu yang kedua, di malam pertama bulan Rajab. Maka ini adalah malam pertama, malam-malam pertama yang tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu berikutnya di malam nisfu Sya'ban. Begitu juga yang keempat di malam Idul Fitri, dan yang terakhir adalah malam Idul Adha atau di malam Idul Adha. Maka di sini jemaah yang dari Subhanahu wa taala tentang hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'bul Iman tentang bagaimana keutamaan malam-malam yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menolak doa-doa seseorang hamba tatkala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan bulan Rajab ini dengan kita memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, titik permasalahannya nanti tatkala hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa perbanyaklah daripada amalan-amalan saleh, di antaranya berpuasa di bulan Haram atau di arba'atul hurum, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab.
Ini hadisnya yang sahih. Tapi hadis yang lain yang mengatakan ada dalilnya barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari diganjari dengan 900 tahun dan seterusnya. Nah, di sini ada perbedaan para ulama. Maka di sini jamaah subhanahu wa taala, ya, salah satu indikasi yang dimiliki atau kemuliaan yang dimiliki daripada bulan-bulan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau menyampaikan, ya, Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia. Maka Rasulullah SAW, ya, begitu juga dinobatkan atau diberikan, diperintahkan atau dikabarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling mulia. Allah zat yang paling mulia, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Maka memiliki bagian daripada banyak nama. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, mempunyai nama masing-masing sampai 1000 nama. Nah, begitu juga dengan mengkhususkan orang-orang Arab, ya, di zaman dahulu dengan bulan Rajab ini. Jadi mereka memuliakan bulan Rajab ini. Salah satunya yang dikutip ditulis oleh menurut Sayyid Abu Bakar As-Saqqa di dalam I'anul Al-Talibin, ya, Rajab sendiri diambil dari kata at-tarjib. Jadi Rajab itu diambil dari kata at-tarjib yang maknanya adalah memuliakan. Ya, at-tarjib itu maknanya memuliakan. Begitu juga Arab terdahulu, ya, memuliakan bulan ini dibandingkan bulan selain bulan Rajab, ya. Maka Rajab pun disebut dengan bulan Al-Asfar, yang berarti menghancurkan atau mengucurkan. Apa yang dikucurkan? Karena kebaikan pada bulan ini harus dikucurkan dengan deras, harus memperbanyak amalan kebaikan. Maka di kesempatan yang lain juga bulan ini dinamakan sebagai bulan Al-Asfar, yang berarti tuli. Asfar itu artinya tuli. Kenapa tuli? Karena bulan tersebut tidak terdengar germicik senjata atau pertumpahan darah atau saling perang memerangi. Jadi harus benar-benar damai. Itu kebiasaan orang Arab. Alam bisawab yang sekarang terjadi di Gaza, begitu juga dengan di tanah-tanah Arab sana yang terjadi masih peperangan, ya. Jadi kebiasaan orang Arab itu dulu tidak ada terjadi peperangan, ya, tidak ada terjadi perselisihan pertumpahan darah. Maka dia disebut dengan bulan Asar. Sama benar-benar memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya juga dia disebut dengan bulan Rajab. Rajab itu artinya apa? Melempar, ya, karena pada bulan ini para musuh dan setan dilempari sehingga tidak bisa lagi mengganggu para wali dan orang-orang saleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan puasa? Sebagaimana yang sering kita dengar ada di awal Rajab, atau ada yang puasa sehari, tidak puasa sehari, ada 3 hari, ada dan seterusnya. Ada bahkan yang mengatakan puasanya sebulan penuh menandingi bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita harus ketahui dasarnya dari mana. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, beliau wafat tahun 1111 Masehi, bahwa berpuasa lebih ditekankan pada hari-hari yang memiliki kekhususan, kata beliau, atau yang memiliki kemuliaan. Momentum bulan Rajab tersebut, ya, merupakan momentum yang mana, ya, dimuliakan dalam satu tahun. Maka di sini beliau mengatakan pelaksanaan puasa Rajab itu hanya beberapa hari saja, jangan sampai dikhususkan sampai 1 bulan.
atau dikhususkan pada hari-hari tertentu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan makruh hukumnya puasa wajib kalau ada orang yang mengkhususkan sampai 1 bulan penuh, ya tidak dibolehkan. Begitu juga dengan pendapat para ulama yang lain, dan bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW juga mengatakan hukumnya makruh, bahkan diharamkan, tidak dibolehkan, ya mengkhususkan puasa sampai 1 bulan penuh. Kalau bisa, nah ini kata daripada Imam Al-Ghazali, ya puasa itu sebaiknya dilakukan saat bertepatan berbarengan dengan puasa, sebagaimana dalil yang sahih yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, karena hukumnya adalah sunnah di hari Senin dan Kamis. Begitu juga dengan hari-hari Ayyamul Bid, ya di pertengahan 3 hari setiap bulan, ya. Maka begitu juga dengan tadi di Senin, Kamis dan Jumatnya, ya hari-hari yang mana ada dalilnya untuk melaksanakan puasa sunnah, atau bertepatan dengan bapak-bapak, ya sedang melaksanakan puasa daun, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Nah itu diniatkan sekalian dalam puasa Rajabnya, maka itu adalah ada dalilnya, tapi jangan mengkhususkannya. Nah di sini ada perkataan daripada 2 ulama ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya mengutip daripada hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Zaid Abu Bakar As-Sattah di dalam I'anah Al-Talibin. Beliau mengatakan, menukil dari hadis Rasulullah SAW, man shoma yawman min syahrillah al-hurum, ya barang siapa yang berpuasa 1 hari, ya pada bulan-bulan yang dimuliakan, ya kana lahu kulli yawm kana lahu, ya bi kulli yawmin 30 yawman. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di mana bulan-bulan yang diharamkan atau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab, kata Rasulullah SAW, kana lahu bi kulli yawmin 30 yawman, maka ka'annahu seolah-olah dia akan mendapatkan pahala 30 hari penuh. Ya, seperti orang yang berpuasa 30 hari, penuh 1 hari berpuasa di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu Sayyid Abu Bakar As-Sattah, ya Asy-Syafa' di dalam I'anah Al-Talibin mengatakan, sum minal hurumi watra, sum minal hurumi watra, sum minal hurumi watra. Berpuasalah pada bulan mulia dan tinggalkanlah, ya berpuasalah pada bulan mulia dan tinggalkanlah, berpuasalah pada bulan mulia dan tinggalkanlah. Ya, beliau mengutip hadis Rasulullah SAW mengatakan, sum minal hurim watra, berpuasa pada bulan yang dimuliakan Allah dan tinggalkan. Maksudnya adalah berpuasalah, jangan sampai memaksakan diri, semampu kita saja berpuasa. Ya, jangan sampai terus-menerus hari ini puasa, besok puasa, terus sampai membuat dirinya kesusahan atau sakit, karena tidak ada penekanan dalil yang mengharuskan berpuasa. Maka ini dalil yang disampaikan 2 ulama. Maka apa keutamaan daripada shaum di bulan Rajab ini? Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, ya mengutip hadis Rasulullah SAW, shaumu yawman min syahril haram afdalu min 30 min ghairihi, wa shaumu yawman Ramadan afdalu min 30 min syahril haram. Shaumu yawman min syahril haram, puasa 1 hari di bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, afdalu min 30 min ghairihi, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 30 hari berpuasa pada bulan di luar, ya bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atau bulan haram tersebut. Lalu berikutnya Rasul mengatakan, wasaumu yauman min Ramadan, berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, afdalu min 30 min syahril haram, itu lebih utama daripada berpuasa 30 hari di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Jadi ini dalil yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali,
Jadi berpuasa 1 hari di bulan haram yang dimuliakan Allah itu lebih utama daripada berpuasa 30 hari di bulan selain yang bulan diharamkan Allah atau dimuliakan Allah. Sedangkan berpuasa 1 hari di bulan Ramadan itu lebih utama dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, 30 hari penuh berpuasa di bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya beliau menyampaikan juga ya sebuah hadis, dan ini perlu kita cek lagi ke sahihan hadisnya. Ini luar biasa. Man shoma thalathata ayyamin min syahril haram. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh 30 hari di bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab, ya, yakni khamisin wal jum'ati was sabat. Begitu juga dengan hari Khamis, hari Kamis, lalu hari Jumat, hari Sabtu. Ini dikhususkan, ada mengkhususkan harinya. Kataballahu lahu bi kulli yaum, maka Allah Subhanahu wa taala ya itu akan membalas setiap hari yang dia puasa itu, ya, atau setiap hari yang dia beribadah, ya, itu tis'ami'ati am, yakni dicatat menjadi lipat gandaannya seperti ibadah 900 tahun. Ya. Jadi 1 hari dengan pahalanya dia, ya, dilipat gandakan sama halnya beribadah 900 tahun. Maka di sini Rasul mengatakan barang siapa yang berpuasa selama 3 hari dalam bulan haram, man shoma thalathata ayyam, ya, berpuasa 3 hari di bulan haram, yakni Khamis, di hari Kamisnya, Jumat, wal Jum'ati was Sabat, begitu juga dengan hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtunya, kataballahu lahu bi kulli yaum, Allah ya akan mencatat 1 hari ibadahnya itu sama halnya dia seperti mempunyai atau mendapatkan pahala tis'ami'ati amin, ya, selama 900 tahun. Ingat, ini ibadah satunya dilipat gandakan menjadi sama halnya 900 tahun. Maka di sini jangan Subhanahu wa taala waktu-waktu yang dimaksud di sini tatkala kita melaksanakan ibadah, ya, khususnya puasa di bulan Rajab ini, ya, catatannya jangan sampai mengkhususkan waktunya. Lalu bagaimana pendapat daripada ulama yang lain? Nah, ini yang perlu kita lihat kembali jemaah Subhanahu wa taala. Di antaranya hadis yang menerangkan puasa Rajab, ya. Yang pertama dari Anas bin Malik. Nah, ini jalurnya Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati nahara. Nanti pada hari surga, di surga itu ada sebuah sungai. Yaqulu lahu rajabu asyadu bayadha min al-labani wa ahla min al-asal min sabi min rajabi yawman saqahu Allah min dzalika an-nahar. Sesungguhnya di surga itu terdapat sebuah sungai yang mana namanya Sungai Rajab. Ya, yaqulu lahu Rajab. Nama sungainya itu Sungai Rajab. Artinya, atau di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, asyadu bayadha, yang mana airnya itu lebih putih daripada minal laban, lebih putih daripada susu. Ya, airnya ini lebih putih dari susu yang namanya Sungai Rajab yang ada di dalam surga tersebut. Begitu juga wa'ala minal asal, begitu juga lebih manis daripada manisnya madu yang ada di dunia. Ya, man shoma min Rajab, dan barang siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, yauman, 1 hari, ya, maka saqahullah min dzalika an-nahar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman dengan air yang dari sungai tersebut, yang putihnya lebih putih daripada susu, yang manisnya lebih manis daripada madu. Ya. Nah, hadis yang kedua, ya, yang menjadi acuan dari hadis pertama tadi, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari jalur Anas bin Malik, ya. Akan tetapi jangan Subhanahu wa taala dalam Asy'ubah al-Iman Ibnu Al-Jauzi dalam I'lal Al-Mutanahiyah mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih. Yang mengatakan tadi ada sebuah sungai di dalam surga namanya Sungai Rajab,
barang siapa yang berpuasa ya di bulan Rajab tersebut akan diberikan minuman nanti dari sungai Rajab tersebut yang putihnya lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis dari madu. Kata Imam Ibnu Jauzi ya, itu adalah hadits yang tidak sahih. Di dalamnya ada perawi majhul, ada perawi yang meriwayatkan itu majhul, itu perawi yang bodoh, yang tak kuat hafalannya atau sering meriwayatkan hadis-hadis yang tidak sahih atau tidak jelas siapa mereka. Lalu yang kedua, ada hadis yang mengatakan Rajab syahrul azim. Rajab itu adalah bulan yang mulia. Yadha'afullahu fihi al-hasanat, faman shama yawman min Rajab faka'annama shama sanatan, wa man shama minhu sab'atu ayyamin ghallat 'anhu sab'ata abwabil jahannam. Maka ada hadis yang mengatakan bulan Rajab itu adalah bulan yang azim, yang agung. Ya, barang siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, ya, maka seakan-akan yang berpuasa selama 1 tahun. Ya, selama satu tahun. Lalu berikutnya waman shoma min sab'ata ayyam, barang siapa orang yang berpuasa 7 hari, ini dikhususkan 7 hari di bulan Rajab tersebut, ya, maka dikatakan di hadis ini boleh bata'an musab'ata abwab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup 7 pintu jahanam, neraka bagi orang tersebut yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab. Wa man shama minhu thamaniyata ayyam, barang siapa yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab tersebut, fatahallahu thamaniyata abwabil jannah, maka Allah akan membukakan 8 pintu surga baginya nanti pada hari kiamat. Jadi pintu surga dibukakan begitu saja. Wa man shama minhu 10 ayyam, dan barang siapa berpuasa 10 hari di bulan Rajab, lam yas'allahu illa a'tahu min asmin wa min shama minhu 15 yawman nada. Maka barang siapa yang berpuasa 10 hari ya di bulan Rajab tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak ya, atau Allah tidak meminta apapun kecuali Allah akan memberinya. Ya, jadi dia meminta sesuatu pasti Allah Subhanahu wa taala memberinya. Ya, dan barang siapa berpuasa 15 hari pada bulan Rajab, ya maka ada yang memanggil dari langit, engkau telah diampuni dosamu yang telah lampau. Jadi berpuasa 7 hari, 8 hari, 10 hari, 15 hari, ada ketentuan-ketentuannya. Sampai 15 hari itu ada yang memanggilnya di langit bahwa sesungguhnya dosamu sudah diampunkan, atau dosa-dosa yang sudah lampau tersebut. Ya, maka qad ghafara laka Allah fa'asta'afu 'ala amal wa min zadallah. Maka di sini engkau telah diampuni dosamu yang telah lampau, mulailah amal yang siapa yang terus menambah maka akan terus diberi pahala. Setiap amalan yang dilakukan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Imam At-Tabrani di dalam Al-Majmu' Al-Qadir. Akan tetapi Utsman ibn Maqar Asy-Syaibani dari Abdul Ghafur, yaitu Ibnu Sa'id di jalurnya dari Ibnu Aziz. Nah, hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis maudhu. Karena kenapa? Ada ya salah seorang perawinya itu perawi palsu. Ya, jadi di sini Utsman bin Maqar. Ibnu Hibban menyatakan bahwa ia sering meriwayatkan hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang maudhu. Maka Imam Al-Albani memasukkan hadis ini di dalam kitab beliau dalam bab hadis-hadis yang lemah. Ya, maka di sini kita perhatikan jemaah Subhanahu wa taala penilaian para ulama tentang bulan Rajab ini. Sekarang penilaian para ulama. Imam Ibnu Qayyim mengatakan setiap hadis yang membicarakan puasa Rajab dan salat pada sebagian malamnya seperti salat setelah maghrib. Ada orang mengkhususkan setelah maghrib dia salat berbanyak, ya, sampai menjelang isya. Ya, pada malam-malam pertama bulan Rajab itu berdasarkan hadis dusta. Jadi pendapat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Begitu juga dengan Ibnu Rajab rahimahullah berkata hadis yang menunjukkan keutamaan puasa di bulan Rajab, ya, mengkhususkan puasa di bulan Rajab di hari-hari tertentunya tadi. Ada 7 hari, 8 hari, 10 hari,
15 hari dengan ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab itu adalah tidak sahih ya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tidak ada dalilnya atau tidak ada dasarnya. Menurut penulis fikih sunnah yang kita kaji setiap hari ini ini fikih sunnah. Ini Syekh Said Sabiq rahimahullah mengatakan ada puasa Rajab maka ia tidak memiliki keutamaan dari bulan haram yang lainnya. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan keutamaan puasa Rajab secara khusus. Maksudnya adalah puasa yang ditentukan hari-harinya dan seterusnya. Tapi dalil yang sahih terlebih dahulu menyampaikan Rasulullah SAW mengatakan perbanyaklah amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di arba'atul hurum, disebutkan di 4 bulan yang dimuliakan Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi jangan mengkhususkan, itu enggak boleh. Jangan mengkhususkannya. Karena jangan sampai nanti Rajab saja dikhususkan tapi tidak misalnya dia berpuasa aja di bulan Rajab. Tapi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dia tidak berpuasa. Tapi perlakukanlah Rajab itu sebagaimana Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Dan jangan melebihi kekhususannya dengan melewati Ramadan. Karena kembali Ramadan itu dalilnya sahih. Ada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang dalil-dalil bulan Ramadan. Maka di sini yang sering terjadi salah kaprah di tengah masyarakat, mengkhususkannya sehingga dia hanya puasa di Rajab saja, tapi tidak puasa di bulan-bulan hurum yang lain yang 3 itu, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan haram, sehingga dia meninggalkan. Maka di sini para ulama memberikan argumen atau menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya juga ada pendapat daripada Syekh Shalih Al-Munajid hafizahullah. Beliau mengatakan ada pengkhususan puasa pada bulan Rajab ini maka tidak ada dalil sahih yang menerangkan hal tersebut atau yang menunjukkan keutamaannya atau yang menunjukkan anjuran berpuasa pada saat bulan Rajab saja. Maka di sini kembali lagi jangan semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus mengambil sebuah kesimpulan bahwa jangan mengkhususkan puasa-puasa di hari-hari tertentunya di bulan Rajab ini. Akan tetapi kembalikan kepada dalil, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Kalau memang mau puasa, satu gandeng dia dengan puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid ataupun puasa Daud. Puasa Daud. Nah, sehingga bisa kita terhindar daripada perbedaan pendapat ulama atau daripada hadis-hadis yang nanti yang berkenaan tentang Rajab yang tidak ada dalilnya atau kesahihannya. Nah, sehingga ada pendapat Imam Al-Ghazali begitu juga dengan bagaimana riwayat yang banyak yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dari hadis Rasulullah SAW yang dinukil dan dijelaskan lagi oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi secara umum kita pahami adalah bermadzhab Syafi'i, yang mana secara umum kita masyarakat Indonesia mengaku sebagai mazhab Syafi'iyah. Maka apa kata beliau? Beliau kemudian dikomentari Imam An-Nawawi tentang hadis Rasulullah SAW. Dasarnya adalah Rasulullah SAW mengatakan hadis yang menganjurkan akan memerintahkan berpuasa dalam bulan-bulan hurum Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab ini cukup menjadi hujjah dan landasan. Di samping itu untuk kita bisa mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Jadi tidak mengkhususkan. Nah, di sini riwayatnya dari mana? Yang dikomentari Imam An-Nawawi, insyaallah saya dibacakan ini terakhir dan nanti kita sedikit lanjutkan di bari Isa. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Abdullah ibn Tumair, wa haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Ali, haddatsana Utsman ibn Hakim Al-Ansari. Nah, ini kalau secara matan perawinya dan seterusnya hadis ini kalau dibacakan
lengkap ya. Dari siapa ya. Hadatsana berkata kepada Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana dari jalurnya Abdullah bin Dumair. Begitu juga dari hadatsana ya berkata kepadaku ya Dumair hadatsana Abi hadatsana Utsman, dari bapaknya Umair dia juga mengatakan kepadaku. Begitu juga hadatsana ya menyampaikan kepadaku Utsman bin Hakim Al-Ansari ya. Qala sa'altu Sa'id bin Jubair ya. Jadi di sini hadis ini menyampaikan bahwa ya hadis bertanya ya, ia bertanya kepada Sa'id al-Jubair ya, Sa'id bin Jubair mengenai apa? Mengenai an-shaum Rajab, tentang puasa Rajab. Wa nahnu yauma idzin. Nah, bulan ini kita saat sekarang ini ya, hadis ini mengatakan kita berada di bulan Rajab. Saya bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab. Faqala sami'tu Ibnu Abbas ya. Ibnu Jubair mengatakan saya mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu berkata, Ibnu Abbas pernah aku dengar mengatakan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yaftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Nah, ini hadisnya jelas ya. Jadi ya Ibnu Sa'id al-Jubair ya mengatakan bahwa mengenai beliau bertanya tentang puasa Rajab sedangkan saat itu kami berada di bulan Rajab, maka ia menjawab, kami mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah berkata, beliau dahulu berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkan puasa atau berpuasa terus ya. Dan begitu juga tatkala Rasulullah SAW tidak berpuasa sampai-sampai kami mengira beliau tidak pernah puasa di bulan tersebut. Ini hadis dari Imam Al-Muslim ya. Jadi ini jamaah subhanahu wa ta'ala, di bulan Rajab ini Rasulullah SAW itu para sahabat Ibnu Abbas melihatnya itu keanahu beliau itu berpuasa terus di sebulan penuh, tapi di kemudian harinya beliau melihat tidak pernah Rasulullah SAW berpuasa, seakan-akan beliau tidak pernah berpuasa, gitu ya. Nah, nanti insyaallah di hari Isya ya, bagaimana pendapat para ulama, terutama Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini, dan begitu juga dengan para ulama yang lainnya ya, di dalam pendapat-pendapat yang bisa kita jadikan sebagai hujjah oleh pesawat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman, memberikan ketetapan istiqamah untuk senantiasa bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cukupkan insyaallah dari sedikit juga. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah salat Isya salat al-jihad yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan sedikit daripada kajian kita di malam hari ini yang berkenaan tentang ya fadilah yang ada ya tentang bulan Rajab atau Arba'atul Huruf atau bulan-bulan ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berada saat sekarang ini di bulan tersebut, salah satunya di bulan Rajab. Maka jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, terakhir tadi yang kita sampaikan bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana riwayat ini merupakan kemudian dikomentar oleh Imam An-Nawawi ya, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa atau melakukan ibadah di bulan Rajab ini ya. Maka pembahasan ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yasumu hatta taqula la yuftiru wa yuftiru hatta taqula la yasumun. Jadi Ibnu Abbas ya menyampaikan, kami melihat Rasulullah SAW dahulu yang berpuasa sampai-sampai ya beliau ya dikatakan naqula la yuftiru hatta naqula la yuftiru, ya beliau berpuasa sampai-sampai tidak pernah berbuka, ya artinya terus menerus ya dalam berpuasa, ya berpuasa terus menerus atau tidak meninggalkan puasa di bulan Rajab ini. Lalu beliau juga menyampaikan ya wa yuftiru hatta taqula la yasumun. Akan tetapi Rasulullah SAW sempat juga dilihat tidak berpuasa, ya sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa, atau Rasulullah SAW ya tidak melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Adapun Imam An-Nawawi dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau memahami sebagai berikut, ya mengomentari daripada hadis di atas tadi. Al-Zahiru anna marad Sa'id bin Jubair bi hadzal istidlal, ya beliau mengatakan annahu la nahya anhu wa la nadba bihi li'inihi billahu hukmu baqiy syuhur. Maka di sini Imam An-Nawawi mengatakan istidlal yang dilakukan Sa'id bin Jubair ya menunjukkan tidak ada larangan, ya tidak ada larangan dan tidak ada kesunahan khusus puasa di bulan Rajab. Jadi ada dua kesimpulan dari Imam An-Nawawi. Jadi pertama tidak ada larangan, yang kedua itu tidak ada pengkhususan ya daripada kesunahan atau khususan ya puasa di bulan Rajab. Artinya tidak ada khusus hadis atau dari Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW melakukan puasa di bulan Rajab ini. Ya. Lalu Imam An-Nawawi melanjutkan ya di dalam perkataan beliau, wala yathbitu fihi shaum Rajab nahya wala nadbari nadi walakin asallu shaumi min duruni ilaihi wa fi sunnah wa Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila shaumi min al-ashhuril hurumi wa Rajab ahaduha. Maka di sini sebagaimana yang beliau katakan tadi, tidak ada larangan, tidak ada pengkhususan puasa Rasulullah SAW di bulan Rajab ini, maka hukumnya disamakan dengan puasa di bulan lainnya. Ya, jadi puasa Rajab itu dihukumi sama hukumnya sebagaimana hukum puasa di luar Rajab. Sebab tidak ada larangan dan kesunahan khusus terkait puasa Rajab, akan tetapi hukum asal daripada puasa itu adalah sunnah. Itu hukum asal puasa. Ya, sampai ada dalil yang mewajibkannya atau menganjurkannya. Gitu ya. Jadi hukum asal puasa adalah sunnah. Sama dengan tatkala kaidah fikih yang mengatakan hukum asal ibadah itu adalah haram. Puasa haram, ibadah haji haram. Semuanya ibadah-ibadah itu asal hukumnya dalam kaidah fikih hukumnya haram, sampai ada dalil yang menerangkan bahwa ini wajib, ini sunnah, ini mubah dan seterusnya, ini dilarang. Maka ini yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa tatkala Imam An-Nawawi menjelaskan hal tersebut. Nah, dalam konteks ini di dalam Sunan Abu Dawud kata beliau, ya wa bi Sunan Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba. Di dalam Sunan Abu Dawud, kitab Sunan Abu Dawud, dalam hadis-hadis Abi Dawud disebutkan Rasulullah SAW menganjurkan puasa di Ashhurul Hurum, ya shaum minal Ashhurul Hurum wa Rajab ahaduha. Bulan-bulan rahmat Ashhurul Hurum ini bulan-bulan yang dimuliakan Allah, ya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satunya kata Imam An-Nawawi di bulan Rajab. Ya, jadi salah satunya di bulan Rajab Rasulullah SAW menganjurkan puasa di arba'atun atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan terhormat. Jadi dalil yang dipegang di sini adalah melakukan puasa di bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Arba'atul Hurum tadi sebagaimana surat
Taubah ayat ke-36 tadi, arba'atun hurum. Berarti kesimpulannya jangan kita mengkhususkan hanya bulan Rajab saja atau Zulqa'dah saja, enggak berpuasa tapi di bulan yang lain. Tapi tak kala kita berpuasa harusnya kayak kata itu Ibnu Qayyim mengatakan kalau orang tersebut berpuasa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab disamakan dia puasa biasa, ya maka itu boleh dia berpuasa di bulan Rajab. Tapi kalau dia khususkan saja di bulan Rajab saja, maka ini tidak ada dalilnya. Karena dalilnya secara umum Rasul mengatakan menganjurkan puasa di Ashharul Hurum atau Arba'atul Hurum atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi lain jemaah Subhanahu wa taala yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelarangan terhadap puasa Rajab juga telah menjadi kabar yang simpang siur di tengah masyarakat semenjak dulu. Bukan saya sekarang, tapi dari dulu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, haddatsana Yahya ibnu Yahya, ia berkata kepada kami telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, akhbarna mengabarkan Khalid bin Abdullah an Abdul Malik, ya dari jalur daripada Abdul Malik, an Abdullah dari Abdullah maula Asma' binti Abi Bakar. Nah, di sini dari Abdullah salah satu budak daripada Asma' binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Ya, jadi salah satu budak daripada Asma' binti Abu Bakar. Asma' ini anaknya Abu Bakar, nama budaknya Abdullah, ya. Maka dia mengatakan, ya, faqalat bil ghani annaka tuharrimu asya. Faqalat bil ghani, ya, Asma' binti Abu Bakar, ya, mengatakan dari budaknya, ya, dia juga adalah paman anak apa. Dia berkata, Asma' binti Bakar pernah menyuruh saya untuk menemui Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Abu Bakar. Abdullah bin Umar. Bin Umar berarti radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah namanya, Umar itu adalah Umar bin Khattab. Maka itu tulis radhiyallahu anhuma. Anhuma itu kembali kepada Abdullah dan Umar bin Khattab. Ya, dua-duanya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Jadi Asma' binti Abi Bakar ini pernah menyuruh saya, kata Abdullah, salah satu budak daripada Asma' binti Abu Bakar, untuk menemui Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, agar menyampaikan pesan yang berbunyi. Apa bunyi pesannya? Faqala li Abdullah, ya, pesannya sebentar saja akan beredaksi. Ya, faqalat balaghani annaka tuharrimu asya'a thalathatan al-'alamat ath-thawbi wa mitharat al-arjuna wa sawm ar-rajab kullih. Nah, bunyi pesannya telah sampai kepada saya bahwasanya engkau telah mengharamkan 3 hal. Ya, sampaikan ya kepada Abdullah bin Umar, tanyakan ini, kata Asma' binti Abu Bakar kepada Abdullah budaknya itu, bahwa engkau telah mengharamkan 3 hal. Ya, sampaikan kepada Abdullah bin Umar apakah benar. Yang pertama dikatakan di sana, ya, tentang 3 hal ini, al-'alamat ath-thawbi wa mitharat al-arjuwan wa sawm ar-rajab kullih. Yang pertama, ya, tentang engkau telah mengharamkan 3 hal tersebut. Di antaranya yang pertama, engkau telah mengharamkan, ya, pakaian yang tercampur dengan sutra atau dibuat dari sutra, dipakai laki-laki, itu hukumnya haram. Lalu yang kedua, pelana yang mana pelana tersebut sutra yang berwarna merah tua. Maksud pelana itu tempat duduknya kuda, ya, atau pegangan daripada kuda tersebut, ya. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, shaum rajab kulli, yakni melaksanakan puasa di bulan Rajab seluruhnya. Lalu apa reaksi daripada Ibnu Umar?
Ya, pakai biman yasumul abad. Maka di sini Ibnu Umar mengatakan, ya, maka tiga perkara ini telah kau katakan adalah hal yang haram, termasuk puasa Rajab itu sebulan penuh. Maka Abdullah bin Umar berkata kepadaku, ya, dia langsung menjawab. Apa jawabannya? Mengenai berpuasa di bulan Rajab yang telah engkau singgung tadi, maka bagaimana dengan orang yang berpuasa selama-lamanya? Dibalikannya, maka Imam An-Nawawi menjelaskan, amma jawab Ibnu Umar fi shaum Rajab. Adapun jawaban Ibnu Umar tentang puasa Rajab ini di dalam hadis tersebut, fa in karu minhu lima billahu balighu anhu min at-tarhih. Maka Ibnu Nawawi mengatakan jawaban Ibnu Umar tentang puasa Rajab ini tersebut merupakan penolakan atas kabar larangan puasa Rajab tersebut yang disinyalir bersumber dari dirinya. Jadi beliau menjelaskan Ibnu Umar mengenai puasa Rajab tersebut merupakan penolakan atas kabar bahwa beliau telah melarangnya. Ya, sebagaimana melarangnya pakaian sutra yang dipakai. Begitu juga dengan celana sutra yang berwarna merah. Bahkan jawabannya merupakan pemberitahuan bahwa ia sendiri melakukan puasa Rajab sebelum sebulan penuh dan puasa selamanya, yakni puasa sepanjang tahun selain 2 hari raya di hari raya Tasyrik. Selain 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan begitu juga dengan hari Tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha. Nah, ternyata Ibnu Umar itu berpuasa di bulan Rajab, dan bahkan ya beliau juga termasuk orang yang berpuasa sepanjang tahun. Ya, jadi ini dalil yang ditentukan. Nah, tentu tradisi puasa Ibnu Umar ini sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin berpuasa pada bulan-bulan haram. Maka diriwayatkan dari Mujibah Al-Bihari Rasulullah SAW puasalah pada bulan-bulan haram atau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dalil yang mengatakan Rasulullah SAW, yang mengatakan saya tak melihat Rasul melakukan puasa sunnah sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban, ya, di luar bulan Ramadan. Maka kesimpulannya adalah jemaah Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Rajab ini jangan mengkhususkan kembali lagi puasanya, sebagaimana tadi dalil yang mengatakan barang siapa yang berpuasa 7 hari akan diberikan ganjaran ini, barang siapa yang berpuasa 8 hari, 10 hari, 15 hari dan seterusnya, ya. Nah, di sini adalah dalil yang disampaikan oleh para ulama itu tidak ada dasarnya. Maka berpuasa biasa saja, amalan-amalan biasa saja sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Kalau memang mau mengkhususkan misalnya puasanya, ya, di bulan Rajab ini hampir akan 1 bulan penuh, maka tunaikan juga puasa juga di bulan haram yang lain, Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram. Jangan sampai mengkhususkan Rajab saja. Begitu juga mengkhususkan Muharram saja dan mengkhususkan Zulqa'dah atau Zulhijjahnya. Maka masing-masing daripada ibadah yang kita lakukan ini tentunya bermuara kepada apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga halnya, ya, jangan Subhanahu wa taala, ya, akhiri daripada ta'lim kita sebelum kita mengikuti sedikit tahsin Al-Qur'annya, ya, tentang bagaimana kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu dari 2 orang yang mana ini bukan seorang nabi dan rasul, ya, seperti Maryam, ya, surah Maryam. Ada surah Maryam, kan? Ada surah Maryam. Ya, kalau kita tanya, ya, bapak-bapak kenal nggak dengan Maryam? Jadi kenal nggak dengan Maryam? Nggak kenal, tapi kenal dengan Maryam. Hah? Maryam Medina. Hah? Maryam Medina yang kenal, ya. Kalau Maryam yang dikatakan dalam Al-Quran itu, ya tentunya kita nggak kenal karena zamannya jauh dengan kita. Siapa itu Maryam? Maryam ini adalah anaknya siapa? Luqman. Anak siapa? Wa Maryam binata
ketiga di dalam Al-Quran. Ya, jadi Imran ini menikah dengan siapa? Nama ibunya Maryam? Hannah. Dia menikah dengan Hannah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 35 sampai dengan 37. Coba nanti kita sama-sama buka, kita tahsin di sana insyaallah. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran, ya. Enggak apa-apa, langsung dibuka saja, Pak. Ya, surat Imran, ya. Surat ketiga ayat ke-35 sampai dengan ke-37-nya, ya, supaya nanti bisa kita mengkondisikan, ya, tentang bagaimana pembelajaran, ya, bagaimana bisa kita ambil di bulan Rajab ini, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyinggung hal ini di dalam surat Imran, ya, Al-Imran ayat 35 sampai dengan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim." Idz qalat imra'atu Imran, tatkala daripada istri Imran, Hannah itu, ya, Hannah itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, kalau ibunya daripada Maryam ini tidak disebut namanya sebagai Hannah, ya. Tapi kalau Maryam langsung disebut banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Tapi istrinya daripada Imran itu tidak disebut ilqalati Hannah, tapi hanya mengatakan istrinya Imran, ya, istrinya, ya, Imran. Ya, di sana ilqalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka fi batni muharrara. Jadi istrinya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bernazar supaya diberikan keturunan yang saleh. Dan harapannya anak laki-laki, tapi diberikan perempuan. Maka nanti di sana dikata wa inni sammaituha Maryam di ayat yang berikutnya, ya. Ya, jadi dia sudah bernazar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan keturunan. Innaka antas samiul alim, ya Allah, sesungguhnya aku yakin Engkau adalah Maha pendengar dari doa-doa hamba-Mu yang meminta. Falamma wada'atha, ya, qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Maka Imran dengan istrinya berharap anaknya itu laki-laki. Ternyata diberikan Allah Subhanahu wa taala perempuan. Maka di sana dinamakan wa inni sammaituha Maryam, ya Allah, beri nama anak ini namanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka meminta lagi Imran dengan istrinya supaya dia dilindungi dari godaan syaitan. Apa yang terjadi jemaah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak? Maka kisah daripada Maryam ini luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan di dalam Al-Qur'an, ya, Maryam itu, ya, adalah perempuan yang mengandung anak tanpa disentuh laki-laki, satu-satunya di atas permukaan bumi ini sampai hari kiamat. Sampai dibahasakan Al-Qur'an, walam yamsasni bashar, walam yamsasni bashar, aku mengandung Isa itu, ya, tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Kalau saat sekarang ini seorang perempuan melahirkan tanpa bapak banyak, ya, melahirkan tanpa bapak banyak, tapi melahirkannya dengan disentuh, pasti pernah disentuh. Tapi Maryam, wanita suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka dibahasakan walam yamsasni bashar, aku mengandung, ya, Isa, ya, itu tanpa disentuh laki-laki, ya. Nah, sehingga kaidahnya di dalam tafsir, kalau ada sesuatu kejadian,
Ya, ini para ulama tafsir memberikan kesimpulan dalam kaidah ilmu tafsir. Ada sebuah kejadian di dalam Al-Quran, lalu disebutkan namanya dengan bin atau bintinya, wa Maryam binti Imran, ya, Maryam binti Imran. Ada kejadiannya, maka kejadian itu satu-satunya, tidak akan lagi terjadi dan terulang lagi. Ya, jadi kejadian apa? Mengandungnya, ya, Maryam atau seorang perempuan tanpa disentuh laki-laki, dan keinginan Allah Subhanahu wa taala bisa mengandung dan melahirkan Isa alaihissalam, seorang nabi. Ya. Maka di sini tentunya jamaah Subhanahu wa taala mengambil kesimpulan ini kalau kita bertanya kembali kepada diri kita, dan saya mengajukan pertanyaan ini, ya. Tatkala Imran dengan Hannah, pertanyaannya, mana lebih soleh Maryam dengan Imran? Mana lebih baik Maryam dengan Imran dan siapa? Ibunya Hannah. Jawabannya apa? Lebih baik mana? Maryam dengan Imran. Imran orang yang saleh, taat kepada Allah. Ya, sampai diabadikan namanya dalam Al-Quran menjadi surat Al-Imran. Ya, surat Al-Imran. Mana lebih baik? Jawabannya apa? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau melihatnya dari mana? Sisinya melihatnya dari ketaatan. Ya, Imran tatkala dia menikah dengan Hannah, ya, tentunya berhubungan berdoa kepada Allah melahirkan siapa? Maryam tanpa disentuh laki-laki. Ya, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, ya, dititipkan janin itu yang nanti lahirnya adalah Isa, dan Isa itu diangkat sebagai nabi dan rasul, ya. Maka dia diberikan kemuliaan mihrab, tempat dia belajar dan seterusnya, tempat dia beribadah, ya. Dan tentunya dia lebih baik daripada kedua orang tuanya, karena dipilih Allah Subhanahu wa taala. Imran punya istri, ya, melahirkan. Sedangkan Maryam tanpa suami, tidak pernah disentuh oleh laki manapun, melahirkan. Lalu pertanyaannya, mana lebih baik Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam? Maka jawabannya lebih baik Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga dengan kakeknya, mana lebih baik Nabi Isa dengan kakeknya? Lebih baik Nabi Isa, karena Imran dan Maryam bukan seorang nabi dan rasul, tapi Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai nabi dan rasul. Artinya apa kesimpulannya? Tatkala kita diberikan keturunan anak titipan, imma laki-laki mau perempuan, maka jadikanlah anak ini anak yang soleh, taat kepada Allah, yang lebih baik perilakunya, ketaatannya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibunya dan kakeknya. Jadi itu pesan yang ingin sampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita ini persiapkan dia untuk bisa menghadapi tantangan hidup ke depannya. Karena zaman kakeknya dulu, bapak kita, itu tidak sama dengan zaman kita tantangannya. Zaman dulu lebih gampang tantangannya, zaman kita lebih rumit. Dan anak yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih berat nanti tantangannya ketimbang zaman kita sekarang. Ya. Jadi ini pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap zaman diberikan tantangan masing-masing Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan dari pendidikannya, ya, dari pergaulannya, kita mengambil rumah di mana, bagaimana pergaulannya nanti dia, dan seterusnya. Ya, maka merugi kita juga, Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala. Tatkala, mohon maaf, anak kita itu levelnya mungkin kemampuannya sama dengan kita, karena dia nggak akan bisa menghadapi tantangan zaman ke depannya, karena lebih rumit, lebih banyak dan seterusnya. Apalagi sekarang dikenal dengan apa? Generasi apa? Ya, X, Y, Z. Ya, jadi X, Y dengan Z, Z sudah. Ya, berbeda dengan
zamannya milenial. Zamannya milenial yang sekarang umurnya 35, 45 itu milenial. 50, 60 tahun itu zaman orde. Ya, zaman sudah lalu seperti itu. Nah, berbeda tantangannya. Maka Nabi Isa alaihissalam lebih bagus ketimbang ibunya, Maryam lebih bagus ketimbang Imran dengan Hana. Maka kesimpulannya atau pesannya adalah jadikan titipan Allah Subhanahu wa taala anak kita itu, persiapkan mereka untuk menghadapi zaman mereka. Jangan sampai levelnya sama dengan kita. Maka kita berdoa kepada Allah. Jadikan anak kita itu minimal kita hafal Quran, kita nggak sekolah selesai, tuntaskan sekolah mereka sampai sarjana, doktor dan seterusnya. Kita nggak bisa hafal Quran, paling nggak anak kita yang bisa hafal Quran. Kalau nggak bisa anak kita, doakan cucu kita nanti yang bisa menjadi ahlul Quran, agar bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Intinya dia harus lebih baik dari kita, lebih mendekatkan dirinya. Kita dekat kepada Allah, tapi anak kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi kedekatan kita dan kakeknya ini. Nah, itu zaman Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini yang perlu kita kembali perhatikan bahwa dari setiap pekan, bulan, tahun itu masing-masing Allah Subhanahu wa taala memang menjelaskan dari Rasulullah SAW itu ada ibadah-ibadah yang diberikan atau dikhususkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW yang senantiasa menjaga kita, sehingga ya anak-anak ini yang bisa menjadi sebuah pembaharuan daripada di tengah-tengah keluarga kita. Mau ngapain lagi dan kapan lagi akan diberikan kesempatan untuk bisa mendidik anak dengan baik. Ya, jangan sampai dia sama. Sekarang kondisi kita kantoran, ya kerja kantor, gaji 20 juta, 30 juta misalnya sudah tinggi, ya. Nah, maka niat kita anak kita lebih daripada yang kita kerjakan sekarang. Paling tidak dia punya perusahaan, punya ini investasi yang lebih besar untuk kedunianya dan bisa wasilahnya untuk akhiratnya kelak. Itu yang bisa lebih baik, mempersiapkan anak untuk bisa lebih ke jenjang yang melebihi ekspektasi daripada kedua orang tuanya, dan bisa menjadi harapan yang tentunya generasi yang taat kepada Allah, dekat beribadah kepada Allah, akan tetapi mempunyai prestasi keduniaan yang lebih daripada yang dicapai oleh kedua orang tua. Allah SWT. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat surat Al-Imran ya, ayat 35 sampai dengan 37-nya. Nah, ini mengisahkan tentang bagaimana Imran dengan istrinya berharap punya anak yang saleh, laki-laki diberikan perempuan, dan begitu juga dengan Maryam. Dan nanti dijelaskan lebih implisit dan luas lagi di dalam surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam tentang kisahnya bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang dituduh Maryam sebagai penzina dan seterusnya, sampai ya diabadikan di dalam sejarah ada 2 atau 3 orang anak bayi yang seharusnya belum bisa ngomong. Siapa aja itu? Salah satunya Nabi Isa alaihissalam dengan siapa? Siapa lagi? Hah? Enggak ada. Rasulullah bisa ngomong dalam kondisi bayi. Siapa? Ada 3 di dalam Al-Quran dikisahkan. Ada 3 atau 2? Hah? 1 Nabi Isa alaihissalam. Lalu berikutnya siapa? Siapa? Ya, yang ada di dalam Al-Quran, bukan yang kisah yang dalam hadis. Ya. Siapa? Keponakannya siapa? Zulaikha tatkala memberikan kesaksian tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kesaksiannya? Kalau robek bajunya di depan, berarti Nabi Yusuf yang nyosor Zulaikha duluan. Tapi kalau robeknya di belakang, berarti Zulaikha yang narik Yusuf. Nah, itulah yang diambil kesimpulan oleh suaminya Zulaikha atau orang, bahwa yang nyosor duluan adalah yang membangunnya Zulaikha. Robek karena bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi itu. Lalu berikutnya siapa?
Nabi Musa? Nabi Musa gimana yang dikisahkan? Cadel Nabi Musa. Kenapa cadelnya? Tahu nggak? Makan nabi. Ya, karena waktu itu disuruh oleh Firaun dijejelin sama bara. Makanya dalam kehidupannya Nabi Musa itu cadel. Penyebabnya karena dimasukkan bara oleh Firaun. Ya. Jadi itu jangan semangat. Jadi ini nanti bisa ditadabbur ayatnya supaya bisa kita sedikit-sedikit tatkala tilawah merenungkan atau mentadabburinya. Baik, saya talqinkan di ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Baik, ingat aturan tasdid ditahan sampai namasnya kan? Insyaallah nyampe lah ya. Udah deh. Ya, saya ulang, ingat nun tasdid min tasdid ditahan. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Sama-sama. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها. Baik, saya potong dua atau mau dilanjutin? Hah? Dipotong dua atau lanjutin? Padlamnya sampai muka. Ya, makanya saya mau potong dua atau mau dilanjutin? Kita lanjutin dulu ya. Ya, kita lanjutin. Coba dilanjutin dulu ya. Enggak dipotong dua nanti. Ya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa الذكر كالأنثى. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. Walaysa dzakara dzakaru. Ingat jangan zakaru ya. Dzakaru. Kalau zakar beda. Zakar ya dzakar. Ya. Lihat, kita lihat ya, maka kita potong dua. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Coba. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى
unsa. Coba ulang, walaysa dzakaru kal unsa. Masih ada kedengaran dzakaru dzakaru. Zakarul. Dzakaru. Sekali lagi. Wallah. Sama-sama wallah. 1, 2, 3. Wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Baik, nanti panjang tahan. Sekali lagi wa ini sama-sama. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi wa dzurriyyataha, kalau baca wa dzurriyyataha ya tasydidnya hilang. Harus wa dzurriyyataha wa dzurriyyataha. Tidak masuk qara, masuk ya. Ya, sekali lagi wa ini 1, 2, 3. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idduha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Saya potong dua ya. Fataqabbal 1, 2, 3. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Ya, masih gampang tidih ya. Nah, kalau enggak coba kita supaya nafas dan paru-parunya agak bersih, kita sesuai dengan tempat wakafnya saja. Ada sholli di sini, boleh wakaf, boleh tidak. Lebih utama diwasal. Harusnya memang diwasal. Kita wakafkan Zakaria, coba kita sambung dia. Ya, sebelah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Coba. Nyampe ya masnya? Mantap ya? Mantap. Ini baru. Ya, sekali deh. Perhatikan di mana dia izhar, di sana kan ada ikhfa, idgham, hasaniu idgham, iqlab, nabatan izhar, ya hasanau idgham lagi, ya. Ya, sekali lagi fataqabbalaha 1, 2, 3. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha
idgham. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baik. Jadi di sini mentadabburinya ya tadi sudah kita sampaikan bahwa bapaknya Maryam namanya siapa? Ibunya namanya Hannah. Lalu ya setelah kita mengambil sebagai kesimpulan daripada tafsir para ulama tentang hal ini, menyediakan dari anak kita harus lebih baik daripada ibu bapaknya, lebih baik dari kakek dan neneknya, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Maryam itu ya selain daripada tempatnya baik, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ditakdirkan memiliki guru yang saleh. Siapa gurunya? Siapa gurunya Maryam? Tadi dibaca ya Nabi Zakaria. Maka tadi pesannya, anak kita tatkala mau menjadi orang yang hebat, titipkan dia, ya carikan sekolah yang baik, guru yang baik dan seterusnya, dalam pendidikannya, jenjangnya dan seterusnya. Yang salah satunya adalah bagaimana hasil daripada pendidikan Nabi Zakaria, ya seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia di ayat terakhirnya 37-nya ya tatkala Nabi Zakaria terheran tatkala melihat rezeki atau diberikan kemuliaan kepada Maryam tatkala hendak masuk ke dalam mihrab atau tempat ibadahnya Maryam, ya maka di sana Maryam mengatakan ini adalah dari Tuhanku, dari Allah Subhanahu wa taala yang innallaha yarzuqu man yasha', memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini jamaah Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak pembelajaran yang bisa diambil daripada kisah daripada Imran, begitu juga dengan kisahnya Maryam. Ya. Nah, maka daripada itu ya tentunya sama-sama ya kita mengambil daripada kisah-kisah para nabi dan rasul dan para sahabat, begitu juga dengan sirah yang ada yang bisa kita baca. Baik, kita talqin bareng-bareng dari ta'awud dan al-basmalah. Dari ta'awud dan al-basmalah sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37 ya, ayat 35 ya. 1, 2, 3. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت
malesnya ya, sering-sering lah. Makanya talanginya bareng. Ikutin tilawah di YouTube, ambil yang gampang nadanya, diikutin bareng-bareng supaya nanti ukuran panjang pendeknya juga bisa terwakili ya. Kalau bisa rekomendasinya Syekh Musyad Rashid boleh, atau Fahad Al-Khandari itu bisa karena pelan bacaannya, panjang pendeknya ya, bisa mengkondisikannya ya, supaya bisa lebih terarah panjang dan pendeknya, supaya nanti mengkondisikannya juga bisa lebih baik. Atau ada Ra'at Al-Kurdi. Ra'at Al-Kurdi ini tapi nggak banyak mungkin orang yang sering dengar ya. Jadi beliau ini menggunakan nada Kurdi ya, bagus untuk nadanya enak, jadi tidak terlalu, ada contohnya, tidak terlalu panjang, nggak terlalu apa ya, cepat ya. Jadi panjang pendek, dua harokatnya pas, wajib, jaiz, mutasir sama. Ya, iya. Nah, contohnya misalnya Al-Kahfi santai bacanya, kayak cerita. Jadi kalau baca Al-Kahfi itu usahakan tilawahnya kayak kita baca dongeng, kayak baca cerita. Karena emang dia cerita isinya semua, cerita Nabi Yusuf. Nah, ya. Baik, insyaallah kalau kepada Subhanahu wa taala sama-sama nanti kita mengkondisikan tilawah masing-masing yang penyesuaian dari pembelajaran, dan biasakan untuk melatih saja insyaallah. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Aman ya? Aman. Baik, kita cukupkan sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.